Selamat siang adik-adik semua. Kali ini saya akan membahas soal tentang usaha dan energi. Ini soal ulangan. Soal nomor 1, sebuah peti bermassa 3 kg berada pada bidang miring kasar seperti pada gambar. Benda mula-mula diam, kemudian didorong dengan gaya sebesar 32 Newton selama 2 sekon. Jika gaya gesek antara peti dan permukaan bidang adalah 8 Newton, maka tentukan yang A percepatan peti, yang B perpindahan peti, dan C usaha total peti. Untuk mengerjakan soal ini, pertama kita gambar diagram gaya-gayanya. Di sini pasti ada gaya berat, arahnya ke bawah. Kemudian ada gaya normal, arahnya tegak lurus dengan bidang. Kemudian di sini ada penguraian dari gaya berat terhadap bidang. Dia akan kenanya di sini menjadi W sin 37, sedangkan yang terhadap lawannya gaya normal menjadi W cos 37. Terus pada soal tadi ada keterangan ada gaya gesek. Gaya gesek itu arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Karena benda ke atas maka gaya geseknya ke bawah. Nah, ini gaya geseknya yang warna merah ini. Kita sudah gambar gaya-gayanya. Sekarang kita tulis diketahui ya. Di sini massanya adalah 3 kg. Ini adalah M. Maka W-nya adalah M kali G. 3 kali 10 sama dengan 30 Newton. Kemudian gaya dorongnya, ini adalah gaya dorong F. F sama dengan 32 Newton. Kemudian gaya geseknya adalah 8 Newton. T-nya adalah 2 sekon. Yang ditanya pertama adalah percepatan, yang B perpindahan, dan yang C adalah usaha total peti, yaitu W besar. Untuk menghitung percepatan, nanti kita gunakan hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Kita gunakan persamaan ini. Dari persamaan ini kan ada sigma F. Sigma F ini saya cari dulu ya, total gaya yang bekerja. Total gaya yang bekerja itu nanti kenanya yang arah pada bidang ini, berarti yang ini. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada bidang ini adalah berapa? Saya cari sigma F nya dulu. Perhatikan gambar ini. Benda bergerak ke atas dengan percepatan A, maka yang searah A ini kita buat positif. Berarti yang positif itu adalah F, yang negatif W sin 37 dan FG. Maka sigma F sama dengan F dikurangi W sin 37 dikurangi FG. Sigma F sama dengan 32 kurangi W nya adalah ini 30 kalikan sin 37 3/5 dikurangi FG nya 8. 32 dikurangi coret-coret 6 ya, 6 kali 3 18 kurangi 8, maka kita peroleh 6 Newton. Ini sigma F nya. Nah, maka dari sini kita bisa mencari nilai A, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Sigma F nya adalah 6 sama dengan M nya adalah 3 kali A, maka A sama dengan 6 dibagi 3, 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kita sudah berhasil menjawab yang A, yaitu jawabannya 2 meter per sekon kuadrat. Sekarang yang B itu ditanyakan perpindahan. Perpindahan nanti kita gunakan rumus GLBB, yaitu S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Di sini ada keterangan benda diam, benda mula-mula diam. Kalau mula-mula diam artinya V0 nya adalah 0, sedangkan T nya adalah 2 sekon. Maka yang kita masukkan nanti V0 0 dan T 2 sekon. 0 kali 2 ditambah setengah, A nya tadi 2 dan T nya adalah 2 kuadrat. Nilai A itu diperoleh dari jawaban yang A.
maka kita peroleh 0 plus, ini coret aja, tinggal 2 kuadrat adalah 4, maka S sama dengan 4 meter. Nah, jadi perpindahan pada balok ini adalah 4 meter. Sekarang yang C. Yang C itu yang ditanyakan adalah usaha. Usaha saya tulis ini aja. Rumus dari usaha adalah F kali S, gaya kali perpindahan. Jika gaya yang bekerja lebih dari 1, maka kita tulis sigma F. Sigma F nya sendiri tadi kan hasilnya ini 6, sedangkan S nya adalah 4. Ya sudah, kita masukkan saja. 6 kalikan 4 sama dengan 24 Joule. Satuan dari usaha adalah Joule. Nah, jadi jawabannya adalah 24 Joule. Ini jawaban soal nomor 1. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. Sebuah benda jatuh bebas dari titik A dengan ketinggian H. Perbandingan energi kinetik dan energi potensial benda ketika berada di titik B. Perhatikan ini kan titik A. Ini A, ini B. Nah, ini itu adalah sebagai HA. HA sama dengan H, sedangkan ini adalah HB. Yang mana nilai HB itu adalah ini. Saya tulis ini aja, HB sama dengan 2/3H. Yang ditanyakan adalah perbandingan energi kinetik B dibanding energi potensial B. Oh ya, untuk VA ini sama dengan 0 karena dia gerak jatuh bebas. Ada keterangan gerak jatuh bebas. Sedangkan VB nanti ada nilainya, tetapi nggak saya cari karena kita cari IK-nya saja, IKB. Nanti untuk soal seperti ini, sebenarnya ada rumus cepat, tetapi karena ini bab usaha dan energi, kita selesaikan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi nanti persamaannya menjadi gini ya, EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. EPA sendiri rumusnya kan EB itu MGH, MGHA ditambah setengah MVA kuadrat sama dengan MGHB ditambah EKB. Kenapa EKB nya nggak saya jabarin? Karena kita mencari nilai EKB, jadi nggak usah dijabarin. Untuk nilai M kan nggak diketahui, jadi biarin aja M. M kali 10 hanya adalah untuk HA. Percepatan gravitasi jika nggak diketahui langsung pakai 10. Kemudian HA-nya adalah H ditambah setengah kali M, VA-nya 0 sama dengan M kali 10, HB-nya 2/3H plus EKB. Ini kan menjadi 10 mH plus 0 sama dengan ini menjadi 20/3 mH plus EKB. Dari sini kan berarti 10 mH dikurangi 20/3 mH sama dengan EKB. Sebenarnya tadi lebih enak G-nya nggak usah dimasukkan, masih berupa GH, tapi nggak apa-apa lah, sudah terlanjur. Ini samakan penyebut aja ya, 3 berarti menjadi 30 mH dikurangi 20 mH sama dengan EKB. Maka ini kurangi ini kurangi ini adalah 10 mH/3 sama dengan EKB. Perintahnya adalah perbandingan ini EKB per EKA. EKB nya sudah ada nilainya, yaitu 10 mH/3, sedangkan EPB itu kan berarti MGHB, maka 10 mH/3 per M kali 10, HB nya tadi 2/3 2/3H ya tepatnya,
coret aja ini, maka menjadi 10 per 3 per 20 per 3. 3 nya coret ya, maka tinggal 10 per 20, maka 1 per 2. Maka jawabannya adalah yang B. Kalau cara cepat itu gini sih, IKB itu bisa kita peroleh dari gini, delta EP, berarti ya MG terus HA dikurangi HB, maka MG HA nya kan H dikurangi HB nya 2 per 3H, maka kita peroleh MG H kurangi 2 per 3H itu adalah sepertiga H. Nah, nanti bisa kita dapatkan angka yang ini, jadi IKB nya bisa ketemu ini sepertiga MGH. Terus kalau kita bandingkan dengan IPB yang langsung aja kayak tadi sih, IKB per IPB sepertiga MGH, M kali G, HB nya adalah 2 per 3H, sama aja nanti hasilnya, 3 nya coret, 1 per 2. Ini kalau pakai cara cepat secara konsep, tapi nggak tahu diizinin apa enggak sama guru kalian, apa harus pakai rumus energi mekanik. Sekarang soal nomor 3, sebuah balok bermasa 1 kg meluncur sejauh 8 meter pada papan datar kasar dengan koefisien gesekan kinetik 0,1 seperti pada gambar di samping. Apabila percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan kecepatan awal dari balok. Ini berarti sebagai V0. Oh, di sini pakai AB ya. Ya sudah, kita ngikutin aja. Berarti ini sebagai VA. Ini yang ditanyakan. Terus nanti karena gaya gesekan, balok itu akan berhenti di titik B, yang mana nanti VB nya adalah 0. Selama proses pengereman sampai berhenti, balok itu menempuh jarak sebesar 8 meter. Bidang ini kan kasar, kalau kasar berarti ada gaya gesekan. Gaya gesekannya berarti arahnya ke kiri sini ya, FG. FG itu nilainya itu ya, nilainya negatif nanti. Boleh saya tulis min FG ini aja. FG sendiri nanti persamaannya kan mu kali N, karena ini bidang datar, N nya itu langsung kenanya W. Mu kali W, mu M kali G. Nanti yang kita masukkan yang ini. Ini kan berarti usaha dihubungkan dengan energi kinetik karena memiliki kecepatan. Yang ditanya adalah VB. Nanti kita gunakan persamaan ini, usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Persamaan dasar dari usaha adalah F kali S, gaya kalikan perpindahan. Sedangkan IK nya nanti itu adalah IKB dikurangi IKA. Saya jabarin pelan-pelan saja. IKB berarti kan setengah M VB kuadrat kurangi setengah M VA kuadrat. F nya itu kan berupa gaya gesek ini. Ini saya tulis negatif karena arahnya ke kiri, ini FG ya, gaya gesek. Kita jabarin. Gaya geseknya ini kita uraikan seperti ini. Maka min mu M kali G, kemudian kalikan perpindahan setengah M VB kuadrat kurangi setengah M VA kuadrat. Ada M semua bisa dicoret. Mu nya adalah 0,1 min 0,1 kali 10, S nya 8 setengah kali VB kuadratnya 0 dikurangi setengah kali VA kuadrat yang kita cari. Maka min 8 sama dengan 0 kurangi setengah VA kuadrat. Min 8 sama dengan min setengah VA kuadrat. Negatifnya hilangin aja, maka dikalikan silang ya.
16 sama dengan VA kuadrat. VA akar 16 yaitu 4 meter per sekon. Nah, jadi jawaban nomor 3 adalah ini. Sekarang lanjut soal nomor 4. Air terjun setinggi 20 meter dengan debit 600 meter pangkat 3 setiap menit digunakan untuk PLTA. Jika efisiensi generator 60%, tentukan daya rata-rata yang dihasilkan. Pada soal ini berarti terjadi hubungan antara energi listrik dihubungkan dengan energi potensial karena ada ketinggian. Energi potensial itu sendiri nanti yang diubah tidak semuanya, tetapi 60% karena ada efisiensinya. Jadi nanti persamaannya gini, energi listrik saya tulis EL gitu aja, EL sama dengan EP, tetapi EP nya itu yang diubah hanya 60%, efisiensinya adalah 60%. Lambangnya efisiensi itu seperti ini. Sekarang kita tulis diketahui hanya adalah 20 meter. Di sini debit ini saya pecah ya, debit itu kan volume per waktu, jadi ini saya ubah sendiri aja. Debitnya itu kita ubah menjadi volume dan waktu, maka V besar 600 meter pangkat 3, T nya 1 menit. 1 menit itu adalah 60 sekon, efisiensinya adalah 60%. 60% itu saya jadikan 60 per 100. Di sini nanti kan energi listrik itu adalah daya kali waktu. Efisiensi biarin, sedangkan EP adalah MGH. M-nya kan belum ada di sini. M itu nanti kalau kita jabarkan adalah M sama dengan massa jenis kalikan volume. Massa jenis sendiri itu adalah 1000 untuk punyanya air, kilogram per meter pangkat 3. Jadi persamaannya menjadi P kali T sama dengan efisiensi, M nya kita ubah seperti ini, jadi rho kali volume kali G kali H. Yang ditanya sendiri adalah P. P itu adalah daya, P kecil pelambangannya. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. P dikali 60 sama dengan efisiensinya 60 per 100, massa jenisnya adalah 1000, volumenya 600, G 10, dan H adalah 20. 60 ini kita coret, 100 ini saya coret dengan ini, maka P sama dengan 1000 dikali 6 kali 20, 120. Sebentar saya cek benar nggak ini angka-angkanya. Ya benar, terus kalikan 10 lagi ya, 10 yang ini kelewatan tadi, kalikan 10, maka P sama dengan 1.200.000 watt. Satuan dari daya adalah watt. Kalau jadikan kW, P sama dengan 1200 kW atau kilowatt. Jadi jawabannya adalah yang ini. Ini hubungan soal energi listrik dengan energi potensial. Jika yang diketahui pada soal kecepatan, maka hubungkan dengan energi kinetik. Lanjut soal nomor 5. Sebuah roket diluncurkan dengan kecepatan 20 meter per sekon, membentuk sudut 53 derajat terhadap horizontal dari ketinggian 50 meter di atas tanah. Dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, maka kecepatan roket saat berada pada ketinggian 10 meter dari tanah adalah. Untuk memudahkan, saya gambar ilustrasinya dulu. Ada roket diluncurkan dari ketinggian 50 meter. Nanti gini, ini ketinggiannya adalah 50 meter. Andaikan ini titik A, kemudian titik B itu di sini. Ini ketinggiannya adalah 10 meter. Berarti nanti ini sebagai HA. Oh ya, di sini tuh ada sudutnya 53, tapi ini nanti hiraukan aja sudutnya. Sedangkan kecepatan awal A, VA adalah 20 meter per sekon. Nanti bola sampai di titik B, jadi arah lintasannya begini, sampai di titik B itu ketinggiannya 10 meter dari tanah, maka ini sebagai HB. HB 10 meter
Yang ditanyakan adalah kecepatan di titik B, berarti VB. Ya, nanti gunakanlah hukum kekalan energi mekanik. Berarti EPA plus EKA sama dengan EPB plus EKB. Kita jabarkan, MGHA plus setengah MVA kuadrat sama dengan MGHB plus setengah MVB kuadrat. M nya kita coret, G nya 10, HA nya 50 ditambah setengah, VA nya 20 dikuadratin ya, sama dengan G 10, HB nya 10 ditambah setengah VB kuadrat. 500 ditambah setengah kali 400 sama dengan 100 plus setengah VB kuadrat. 500 ditambah 200, 100 plus setengah VB kuadrat. Ini kan menjadi 700. Yang 100 ini saya pindah ke kiri menjadi min 100 setengah VB kuadrat, maka 600 sama dengan setengah VB kuadrat. Duanya kita silangkan ke sini menjadi 1200 sama dengan VB kuadrat. VB sama dengan akar 1200, yaitu kita pecah 400 kali 3 ya, maka 20 akar 3 meter per sekon. Nah, jadi jawabannya adalah ini 20 akar 3 meter per sekon untuk kecepatan di titik B. Lanjut soal nomor 6. Pemain ski es meluncur di daerah pegunungan seperti gambar di samping. Jika kecepatan awal dan G 10 meter per sekon, maka besarnya kecepatan pemain ski saat melintasi titik. Di sini kayaknya soalnya ada yang kurang. Di sini jika kecepatan awal nggak ada kata-kata lain, jadi ini saya asumsikan bahwa kecepatan awalnya adalah 0. Jika kecepatannya 0, itu bisa pakai rumus cepat. Nanti di akhir penjelasan saya kasih rumus cepat. Perhatikan gambar ini. Di sini tuh ada orang di titik A, dia meluncur ke bawah sampai ke titik B. Untuk HA-nya itu berarti ini 60, kan gini kan? Berarti HA sama dengan 60. Di sini tanpa kecepatan awal ya, saya asumsikan tanpa kecepatan awal. Berarti VA-nya sama dengan 0. VA-nya sebesar VO ini tadi. Kemudian ini sebagai HB yang 10 ini. Yang ditanya besar kecepatan di titik B, VB yang ditanya. Sama ya kayak tadi, hukum kekekalan energi mekanik. Berarti EPA plus EKA sama dengan EPB plus EKB. Kita jabarin, MGHA plus setengah MVA kuadrat sama dengan MGHB plus setengah MVB kuadrat. Coret M nya ya, G nya 10, HA nya 60 plus setengah, VA nya 0 sama dengan 10, HB nya 10 plus setengah, VB nya sendiri adalah yang kita cari kan 600 plus 0, 100 plus setengah VB kuadrat. 600 dikurangi 100, 100 pindah ke ruas kiri jadi negatif ya, setengah VB kuadrat. 500 sama dengan setengah VB kuadrat, maka dari sini kayak tadi duanya pindah ke kiri jadi perkalian, jadi 1000. VB kuadrat sama dengan 1000, maka VB akar dari 1000. Akar dari 1000 itu kan 100 kali 10, maka 10 akar 10 meter per sekon. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Bisa ya? Rumus ini bisa kita gunakan rumus cepat. Rumus cepat itu berlaku jika tanpa kecepatan awal ya. Jadi rumus cepatnya seperti ini. VB sama dengan akar 2G delta H.
Delta H-nya itu adalah selisih ketinggian A dan B. Jadi 2G HA min HB sama dengan akar 2 kali 10, 60 dikurangi 10, akar 20 dikalikan 50 ya, akar 1000. Sama ya kayak tadi, 10 akar 10. Ini rumus cepatnya, lebih pendek. Tetapi ada syarat ya, kecepatan awalnya harus 0. Lanjut soal nomor 7. Sebuah bola mula-mula diam, kemudian dilepas dari titik A setinggi 5R melalui bidang licin seperti pada gambar. Kecepatan bola di titik R adalah, jadi bola itu lintasannya dari A bergerak ke bawah melewati B dan ke C. Yang ditanyakan adalah kecepatan di C. Soal ini juga bisa pakai rumus cepat karena A-nya tanpa kecepatan awal. Jadi ini nanti VA sama dengan 0. Ini sebagai HA. Untuk HC-nya itu nanti ini. Ini kan R, cari-cari R. Berarti ini R, berarti R. Berarti untuk HC-nya sama dengan R tambah R sama dengan 2R. Yang ditanya VC. Aku pakai rumus cepat dulu ya. Rumus cepatnya kan berarti gini. VC sama dengan akar 2G delta H. Delta H-nya itu HA kurangi HC. Berarti 2G HA-nya 5R dikurangi 2R sama dengan akar 2G kali 3R, maka jawabannya akar 6GR. Nah ini jawaban dari VC nya nanti akan seperti ini. Untuk G nya saya biarin G, nggak saya masukkan angka karena ini soal yang menjabarkan rumus. Sekarang kita buktikan kalau menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, hasilnya apa sama. Kayak tadi ya, yang dihubungkan ini A dengan C, jadi pelambangannya juga beda, bukan A sama B lagi, jadi A sama C. Jadi EBA plus EKA sama dengan EBC plus EKC. Berarti kan MGHA plus setengah MVA kuadrat sama dengan MGHC plus setengah MVC kuadrat. M nya coret, kita masukkan, G nya biarin, G kali 5R ditambah setengah, VA nya adalah 0 sama dengan G kali 2R ditambah setengah VC kuadrat. 5GR plus 0 sama dengan 2GR plus setengah VC kuadrat. 5GR dikurangi 2GR sama dengan setengah VC kuadrat. 3GR sama dengan setengah VC kuadrat. Duanya pindah ke sini jadi perkalian. 6GR sama dengan VC kuadrat. VC sama dengan akar 6GR. Nah ini jawabannya. Sama kan dengan ini tadi. Sekarang nomor 8. Nomor 8 ini agak susah sedikit. Bukan susah sih, lebih ke panjang. Sebuah petasan diluncurkan vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jika menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, maka kecepatan petasan saat mencapai setengah ketinggian maksimum. Saya gambar ilustrasinya. Ini tanah, petasan dilemparkan ke atas sampai di titik tertinggi. Yang ditanyakan itu adalah kecepatan saat ketinggiannya setengah dari titik tertinggi. Andaikan di sini. Ini saya kasih itu ya, pelambangan ABC lah. Ini posisi awal A, yang di tengah-tengah itu B, yang di paling atas itu C. Untuk HA kan paling bawah di tanah. Berarti HA sama dengan 0. Sedangkan VA yaitu kecepatan awal 20 meter per sekon. Kemudian di B ini HB sama dengan setengah H. Sedangkan HC itu adalah H maksimum. Saya buat H gini aja. Di titik tertinggi di C, VC nya adalah 0.
sedangkan VB ini yang kita cari. Jadi langkah pertama kita mencari ini dulu, HC. Kita gunakan persamaan itu energi mekanik karena disuruh menggunakan energi mekanik. Sebenarnya pakai rumus cepat bisa ini. Untuk mengerjakan soal ini ada dua tahap. Yang pertama kita A sama C dulu, A dan C. Kita masukkan itu hukum kekekalan energi mekanik, berarti EBA plus EKA sama dengan EBC plus EKC, MGHA plus setengah MVA kuadrat, MGHC plus setengah MVC kuadrat. M nya coret ya karena ada semua, G nya 10, HA nya 0 plus setengah VA nya 20 dikuadratin 10, HC nya adalah yang kita cari yaitu H plus setengah kali VC nya 0 kuadrat, habis. Ini berarti 400 kan bagi 2 yaitu 200, 10H plus ini habis ya, berarti kan 20 sama dengan 10H, coret aja. H sama dengan 20 meter. Yang ditanyakan adalah kecepatan pada B, berarti kita harus mencari HB. HB sendiri itu adalah setengah HC atau setengah H, maka setengah kali 20 yaitu 10 meter. Nah, langkah 2 sekarang kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik untuk proses bisa B ke C maupun A ke B. Aku pakai A ke B aja, jadi A dan B. Kita masukkan ya rumusnya, EBA plus EKA sama dengan EBB plus EKB. EBA nya kan MGHA plus setengah MVA kuadrat sama dengan MGHB plus setengah MVB kuadrat. M nya coret kayak tadi, G nya 10, HA nya 0 plus setengah VA nya 20 dikuadratin G10, HB nya 10 plus setengah VB kuadrat yang kita cari 0 plus 20 dikuadratin 400 kali setengah, gini sama dengan 100 plus setengah VB kuadrat, 400 bagi ini 200, 100 plus setengah VB kuadrat berarti 200 kurangi 100 sama dengan setengah VB kuadrat. Saya tulis sampingnya sini, berarti 100 sama dengan setengah VB kuadrat, ini kalikan menjadi 200 sama dengan VB kuadrat. VB sama dengan akar 200, berarti 100 kali 2 ya, maka kita peroleh 10 akar 2 meter per sekon. Nah, jadi kecepatan pada saat ketinggiannya setengah dari ketinggian maksimum adalah 10 akar 2. Ini mudah, cuma langkahnya emang agak panjang sih, ada 2 tahap. Ini adalah soal ulangan atau contoh ulangan, latihan ulangan boleh, yang sebagai bahan belajar adik-adik semua. Demikian penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat dan adik-adik semua bisa lebih suka pada fisika. Terima kasih.